Semua teman-teman. Halo, Bang Rey. Temanku nih, temanku. Oh iya, lo yang kemarin lupa. Oh, gimana? Udah di DM sama aku, Bang Rey. Loh, saya minta DM-nya. Nikah. Oh, aku nungguin DM aku. Oke. Iya, kirim nomor. Oke. Nomor rekening sekalian ya. Boleh. Ku kira udah komunikasi kalian, rupanya belum DM lagi. Sibuk. Nungguin. Tante Mika soal sumbangan, soal apa pembagian itu tadi untuk netizen bersedia ya, saya repotin ya. Insya Allah bersedia, Bunda. Ya udah, itu aja yang penting, jangan sampai nanti wah Bunda Mila nih ngerepotin gini. Nah itu saya nggak mau. Nggak apa-apa, Bunda. Karena memang itu juga kan tadi banyak juga yang di bawah, kapan Bunda bertanya gitu, Bunda. Iya. Harinya Jadi, ya Pak. Sekarang Kalau hari Jumat ini Jumat depan, Insya Allah. Kalau nggak Jumat ini Jumat depan. Jadi sistemnya saya kirim dulu berapa yang saya mau bagikan, tinggal kita koordinasi di atas, itunya. Betul. Oke, Bunda. Insya Oke, Allah. Raja. Insya Allah, Bunda. Raja. Kristen. Diskusi apa ini? Ajar Bang Kores. Oh iya, silakan Raja Badoha, Muslim atau Kristen ya? Kristen. Muslim atau Kristen? Kristen bang. Oh iya. Gimana mulai kayak gini ya? Coba Tante Mika. Gua kalau belum ngehujat, belum mau masuk gua. Apa pertanyaannya? Oh, boleh bertanya ya? Oke. Apa pertanyaannya? Oke, pertanyaannya begini. Yesus kan mati di kayu salib, menebus dosa manusia. Terus kenapa Kristen 2025 masih di penjara? Aduh. Tunggu dulu ya. Ya, waduh. Apanya? Enggak dengar tadi. Rame di sini bang. Apanya? Apa tadi? Ulang dulu bang. Ulang dulu. Yesus mati di salib. Ya. Nah, sementara kenapa tahun 2005 doa itu? Kenapa? Tahun apanya ya? Kenapa? Dengar cepat kali ngomong abang. Yesus Ya. mati di salib menebus dosa, betul? Betul. Kenapa di tahun 2025 tahun 2025 gitu dia mereka? Kenapa? 2025. Apanya Kenapa? 2025? Kelahirannya. Nah, makanya dengar, ya. Dengar. Iya. Ya. Yesus mati di salib menebus dosa. Ya. Kenapa di tahun 2025 Kristen di tahun 2025 Kristen masih begitu? 2025. Ya. Itu tanggal kelahiran Yesus itu, tanggal 25 bulan. Nah, nggak nyambung. Apanya yang nggak nyambung? Makanya kau dengar Iya. Yesus mati di salib menebus dosa manusia. Iya. Kenapa Kristen di tahun 2025 masih begitu? Masih begitu. Ah, Ya iyalah. Masih tetap kayak gitu kami menyembah Tuhan Yesus. Sampai kiamat. bukan itu. Ya Allah, nggak nyambung. Beleng. Ulang dulu. Pertanyaannya pun nggak nyambung. Nggak jelas Coba. pertanyaanmu. Oke, Masa ada 25-nya? 2025. Ada apa 25 ini? Nah, kenapa masih begitu?
kehidupannya atau apanya dua masih kayak gitu. Kau dengar baik-baik pertanyaanku, fokus. Ya, Yesus mati di kayu salib menebus dosa manusia, betul? oh, iya betul. Nah, kenapa di tahun 2025 kenapa seperti itu? Paham nggak? Nggak paham aku. Nggak paham, berat Bang Kores, berat pertanyaannya, ganti pertanyaan yang lain Bang Kores. Pertanyaan abang itu ganti dulu. Nggak ada. Ganti Bang Kores, pertanyaan yang berat. lain. Jangan ada 25-nya itu. Jadi bingung. Oke. 25. Sikit kali Lanjut, Bang Kores. 25. Oke. Ya udah yang gampang aja. Yesus Tuhan bukan? Ya Tuhan lah. Apanya yang Tuhan? Kuasanya Tuhan. Kuasanya. Badannya enggak? Ntaran ku ikuti kami. Badannya enggak kuasa? Hah? Badannya enggak dituhanin? Badannya? Semua rohnya, badannya. Oke. Kupingnya kuasa enggak? Hah? Kupingnya kuasa enggak? Semua. Oke. Coba tunjukkan kuasa dari kupingnya, silakan. Kuasa kupingnya maha pendengar. Maha mendengar. Coba apa yang sedang di abad pertama, apa yang sedang terjadi di Cina, terus Yesus mendengar apa? Gua hitung sampai 10. 1, Mendengar suara 2, iblis dari goa. 3. Guanya di Cina nggak? Udah ku jawab. Iya. Apa yang didengar Yesus di abad pertama yang sedang terjadi di Cina? Silakan. 1, Di Cina mencium batu. 2. Siapa orang Cina yang mencium batu? Silakan. 1, Aisola 2. Cing sawa, cing siowa. Ini rasis ini aja. Oke, gagal ya, nggak ada kuasanya kupingnya. Lanjut berikutnya. Apa kuasa hidungnya Yesus? Silakan. Gua hitung sampai 10. 1, 2. Anjing. Ini menghujat ini, menghujat. Jadi babi. Menghujat Tuhannya sendiri nih. Wah, nggak bisa. Tuhannya. Menghujat Tuhannya sendiri. Nggak bisa. Tahu kau itu suara babi itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Wih, parah. Menghujat Tuhannya sendiri. Aduh, berbahaya. Yang bertanya hidungnya. Iya, hidung Yesus ditanyain tadi. Siapa yang gitu? Kita bahas Tuhan lu. Terus lu bikin suara babi. Apa itu nggak menghujat namanya? Mana menghujat makan daging babi? Aduh, kau pun. Bukan. Ini kan yang dibahas apa kuasa hidung Tuhannya. Kan gitu. Makanya. Terus lu bikin suara babi gitu kan. Makanya bang. Suara babi kan dari hidung. Itu bukannya Makanya menghujat itu. Babi itu kayak mana rasanya? Enak. Apa? kali itu. Enak. Daging babi enak. Iyalah. Halal itu. Kenapa kalian haramkan itu? Berarti Yesus makan babi kapan? Yesus makan babi nggak? Kapan? Semenjak lahir. Sebenarnya menghujat. Nggak bisa. Dari lahir udah makan babi katanya. Tuhannya dari lahir udah makan babi dia. Aduh, nggak bisa. Bubur sumsum. Ya enak. Harusnya itu. SGM bukan babi. Bahaya. Apalagi ada tuak minum tuak. Oh, Yesus minum Oke, tuak. Kami Oh, Yesus nggak minum tuak, tapi kalian minum tuak. anggur itu. Iya. Yesus minum tuak nggak? Nggak levelnya tuak. Oh, kalau Yesus minum anggur, mabok nggak? Bukanlah anggur. Hah? Yesus minum anggur, mabok nggak? Iya. Hah? Waduh, Enak. menghujat. Nggak bisa, ini menghujat nih. Nggak bisa. Menghujat. Menghujat 3 kali dia menghujat. Siapa Suara babi, makan babi dari kecil, minum anggur sampai mabok, nggak bisa. Abang yang menghujat di sini. Mana ada gue menghujat? Gue kan nanya di sini. Gue menanya di sini. Iya Oke, pertanyaan. aku nanya mamu Raja. Oke, aku nanya serius nih. Iya serius ini. Oke. Ketika main-main. Oke. Manusia kalau tidak mengikuti perintah Tuhan berdosa apa tidak?
berdosa lah. Pasti Nah, kena neraka. Walaupun Kristen. ketika Yesus meminta sesuatu kepada mamanya tidak bisa memberi, apakah mamanya berdosa? Enggak ada mama Tuhan dah. Jadi Maria itu Tunggal siapa? itu tunggal. Esa. Si Maria itu Nggak ada siapa? itu. Siapa mama? Rupanya. Maria siapa? Tantenya. Hah? Maria. Gak ada mama Tuhannya. Gak ada mama Tuhannya. Tuhan itu sama Yesus. Tuhan si Maria, Tuhan Yesus. Maria apanya Yesus? Tuhannya. Maria Tuhan Yesus. Bukan. Itu Bagi Yesus Maria itu siapa? si Maria itu manusia seperti kita. Iya. Domba. Orang tua Yesus bukan. Domba. Orang tua Yesus Domba. bukan. Orang tua Yesus bukan. Orang tua Yesus bukan. Bukan. Siapa Lah, bilang orang itu? tua dari perutnya. Mana ada dari perutnya itu? Terus dari mana keluarnya? Keluar dari mana jadi? Rohnya itu. Kenapa bingung? Namanya Tuhan. Suka-suka dia lah. Jadi Mau ketika dia netek itu kepada siapa dia netek? nggak ada menyusui Tuhan. Kau pun ada saja kau kawin pun nggak ada Ya, itu. ketika orang tua Yesus berjumpa dengan perempuan, berkata perempuan yang berbahagialah perempuan yang menyusuimu. Itu ibaratnya jalan si Maria. Orang tua Yesus bukan. Bukanlah. Maria aja menyembah sama Yesus. Di mana Maria menyembah Yesus? Otaknya ya adalah di Lukas baca. Makanya makan dulu daging babi itu biar pandai kau nak. Oh berarti Yesus nggak pandai gara-gara nggak makan daging babi. Pintar. Ya pandai lah. Tuhan Dia nggak Yesus pernah makan babi. pudingnya itu puding tahu puding. Di mana Yesus makan babi? Waktu pesta merayakan pesta. Pesta apa Yesus rayakan ketika dia makan babi? Pesta kemerdekaan, bangkit dia dari kematian. Mantap. Tuhan kalian sampai sekarang mati kan? Oh, berarti Yesus makan babi sesudah bangkit. Dia takut makan Iyalah. babi, takut masuk Enak neraka itu. mereka. Di mana tertulis Yesus makan babi ketika bangkit? Enggak ada tertulis itu, kepercayaan kami itu. Parah. Islam. Kenapa kita? Parah. Ya? Berarti Yesus melanggar imamat 11, imamat nomor 16 ya? Enggak pernah melanggar itu. Kami yang melanggar kadang. Jujur dia. Kadang. Jujur dia. Berarti oke, ketika kalian melanggar itu masuk surga atau masuk neraka? Pasti ke neraka lah. Kalau nggak ada kekuatan. Tapi Jadi nggak ada gunanya tobat Yesus lah. mati di kayu salib. Hah? Ya kalau kalian melanggar kan kalian masuk neraka, berarti nggak ada gunanya Yesus mati di kayu salib. Maksudnya udah ditebus kami, tapi proses lagi itu proses disortir orangnya. Dan disortir itu. Lanjut Bang Kures. Pernah abang beli durian. Disortir itu ada yang berlobang, dibuang ke sana tempatnya lain. Kayak gitulah manusia itu. Disortir. Oh, jadi nanti Kristen ada yang masuk neraka. Disortir itu Orang Kristen disortir juga. merampok. Mana masuk ke surga itu? Jadi ada orang Kristen masuk neraka kalau misalnya merampok. Ya banyak lah. Waduh. Jadi apanya yang juru selamat kalau begini?
Kalau dibilang pengikut Yesus Kristus itu orang baik itu. Jadi cuma orang baik doang yang diselamatin. Kayaknya orang baik nggak perlu juru selamat deh. Memang Tuhan Yesus itu juru selamat bagi yang mengikuti Dia. Kalau nggak mengikuti Dia nggak selamat. Kayak gitu, Bang. Ya kalau gitu nggak usah disalib lah. Ngapain disalib kalau gitu? Kalau cuma diikutin doang bisa selamat kan? Capek-capek disalib dia, kasihan. Kalau nggak disalib, kalau nggak bangkit Dia, mana ku sembah kami Dia? Berarti nggak Tuhan Dia. Ini udah. Jadi bangkit juga dibangkitin Tuhan, kok dibangkitin Tuhan? Udah bangkit Dia. Dibangkitin Tuhan kok. Allah inilah yang membangkitkan Tuhan. Gitu dibilang. Cuma si Muhammadnya, Bang, nggak bangkit-bangkit sampai sekarang, Bang. Ya tapi nggak bangkit juga satu Arab Islam. Yesus bangkit, Yerusalem tetap Israel. Apalah ini bangkitnya? Nah ini baru gua masuk di sini enak. Mari kita berdansa. Coba, Raja Padoha. Yesus bangkit. Bangkitlah. Kenapa Yerusalem nggak Kristen? Ngapain bangkit kalau gagal? Makanya jago kali Tuhan kami, Bang. Tuhan kalian cemennya. Loh kalau misalnya jago, kenapa itu Israel masih Yahudi belum Kristen? Halo, jago Pak di mana? Padoha. Halo Pak Raja Padoha, mohon ya Bapak diam aja atau turun. Apa? Oh, biarin aja dia diskusi nih. Udah Erik, biarin aja Erik. Dia ini keren kok, Ya. jujur dia. Tolong Dia dulu, makan Pak, babi ya. karena Tuhannya dari lahir makan babi katanya gitu dia. Dengarkan ya. Ya, dengarkan Bapak Erik. Raja Padoha, dengarkan. Apa mampu mereka menghadapi saya? Oke. Diam kau, dia Saya Kristen bertanya jujur, kau sama pendusta. kau, ya, data saya memang Mana ilmiah. ada yang berilmu Ya. kalian? Nah, mampus kau nggak berilmu, kau kata Raja Padoha. Ini Kau nggak karena berilmu, doa. Erik. Ya, Iya. saya bertanya sama kau, ya. Raja Padoha, menurutmu Erik ini berilmu apa tidak? Itu Banyak dosanya Adam, itu. ya, Semenjak 37 meter. Banyak dosa kau, Erik. Mampus Dengar kau, semenjak coba lahir ini. ukuran Adam 37 meter. Saya tanya, Raja Padoha, Raja Padoha, Raja Padoha, Raja Padoha, apa kemaluannya? Raja Padoha. Bentar dulu, ya. Lebih gede dari Tuhan lu. Apa? Raja Padoha. Misalnya Tuhan lu berapa tingginya? 145 cm. Berarti ini penisnya manusia raksasa ini 2 meter. Lebih gede penisnya. Nggak berani kau kan? Ah gitu. Oh, jangan marah. Sabar. Tadi Jangan kau marah. ketawa-ketawa, sekarang main mute. Oke, Jangan marah. pertanyaan saya, ya, ini pertanyaan saya ilmiah dan bentuk. Iya. Jawaban gue juga ilmiah. Lebih gede dari Tuhan lu itu kelaminnya. Itu panjang. Diulang jawaban gue, Erik. Lebih gede dari Tuhan lu. Meter, Ya, lebih tinggi dari Tuhan lu itu kelaminnya. Terserah kamu. Jadi misalnya Tuhan lu 135 cm. Nah, ini kelamin raksasa ini bisa di 2 meter. Nah, gitu. Ya, Itu jawabannya. sebesar drum oli, panjang 5 meter. Iya, kan lebih gede kan dari Tuhan lu kan? Tuhan lu kalah sama kontol raksasa. Ah, gitu, Erik. Saya pakai data ilmiah, ya. Data ilmiah saya bentuk fisik. Mau diulang lagi pertanyaannya, diulang lagi? Oke, gua jawab lagi. Jawaban yang sama, silakan. Kalau sama saya, aku permalukan kalian. Itu. Oh, aduh, malu kok gua yang ketawa. Coba diulang lagi pertanyaannya, coba. Siapa tahu kurang sakit hati, diulang. Kuburan Adam itu kan sudah menghasilkan miliar uang, ya. Orang-orang umroh ke sana, ya kan? Kan berarti diyakini kan, makanya datang orang. Pertanyaan saya, sebesar apa kemaluan Adam? Adakah sebesar kemaluan Adam lebih besar dari tingginya Yesus? Ah, gitu. Itu jawabannya. itu. Itu jawabannya itu. Itu jawabannya. Pertanyaan saya ini. Lo jangan sakit hati dengan jawaban gua dong. Itu
itulah manusia paling bodoh di dunia. Loh kok marah? Kan ini gua ngejawab. Gua kan ngejawab, jangan marah. Ya seperti itu. Bang Kores. Ini raksasa loh. Bang Kores. Orang Arab. Bang Kores. Lo lu dibodoh-bodohi orang Yunani. Masa nama Tuhan belakangnya Us? Ya Tante Mika. Berarti lebih gede kelamin daripada Tuhan ya? Iya, lebih gede kelamin daripada Tuhan ya. Jangan sakit hati ya, kami mengasihimu. Jangan sakit hati. Ini hanya jawaban saja. Jangan sakit hati. Sabar. Ya, ulang lagi pertanyaannya. Kau 100% kan wajib ngewek kan? Iya kan? Iya, kau juga nanti wajib ngewe Tuhan kau nanti di perkawinan anak binatang di sorga. Di perkawinan anak binatang. Iya. Umur 90 tahun wajib ngewek malam ini, ya kan? Iya, itu ada di surat Katolik tentang Yosef. Yosef kawin sama Maria, ibunya Yesus, itu di umur 90 tahun. Dan Marianya umur 12 tahun. Buset itu. Kulitnya dicubit balik lagi nggak itu? Kalau kau sangkal, ya enggak ngewek kau. Bentar Erik. Marah dia. Ketahuan Yosefnya ngewe Maria di umur 90. Marah ya? Marah ya? Sakit hati ya? Perkataan saya, malam ini ya. Malam ini. Ibu, bukan mengikuti ya. Yosef umur 90 tahun. 100%. Nah, 100%. Ya, malam Senin nanti lagi. Malam Senin nanti lagi. Ya, oke. Kita seperti Yosef ya. Yosef kan umur 90 tahun juga tuh. Ketetapan Allah. Oh iya, betul. Dan ketetapan Yesus juga akan ada kawin sama Tuhannya di sorga. Mantap. Setelah selesai. Mantap. Sakit batin, bre. Jadi kawan-kawan yang di bawah silahkan dipilih. Kawin dengan bidadari atau kawin dengan Tuhannya sendiri. Coba, orang-orang yang bermoral, silahkan dipakai akalnya. Pakai akal. Tuhannya kecil, lebih gede kelamin daripada Tuhan. Sayang nggak bisa mukul gua ya. Jauh gua soalnya. Op, kabur dia. Sakit hati kabur. Waduh, kasihan. Kabur. Maaf ya, kami mengasihimu. Jangan dimulai. Orang enak-enak sama raja tadi ngomong. Iwan Villa, saya perlu cuma 200 orang lagi, bisa nggak kira-kira ya? 200. Siapa yang ribut itu tadi? Si Riki itu. Erik ribut dia, Raja Padoha. Gak ada ilmunya itu. Gak ada ilmunya dia Kristen. Kau tahu itu dia Kristen. Botol itu. Teman-teman, follow Bunda Mila ya, sekitar 200 orang lagi Bunda ya. Botol dibilang. 200-an lah. Biar Jumat, insya Allah kita laksanakan itu ini. Jumat kita laksanakan Jumat berkah bersama Bunda Mila sekitar 25 orang. Satu orang 50. Ya. Sekarang malam Jumat. Setiap 2 kali dalam sebulan. Ya. Bang. Malam Jumat sekarang kan? Ini malam Jumat kah? Coba kita lihat. Iya. Oh iya benar, ini malam Jumat. Oh, tahu dia. Biasanya kayak gini ngapain yang paling enak, Bang? Malam Jumat itu paling enak tahajud. Iya. Tahajud, sholat tahajud, sholat ibadah mendekatkan diri kepada Allah, paling enak itu. Gara-gara apa kalian malam Jumat itu dibilang tahajud? Gara-gara apa itu? Gara-gara sunnah. Ya. Kita mengikuti teladan Nabi Raja Padoha. Nabi sholat tiap Jumat di sepertiga malamnya, ya kita sholat juga. Iya betul. Zikir, baca Al-Quran, banyak manfaatnya di malam Jumat. Banyak manfaat. Enak kali kalian ya. Ya kalau nggak enak kita nggak Islam lah. Iyalah. Memang Islam ini pandai-pandai ini. Kalau kalian malam Minggu ngapain Raja? Malam Minggu? Ya. Kami jalan-jalan. Waduh. Nggak lapo tua? Iya, ke Pakter minum, tambuk-tambuk, babi panggang. Kalian kapan ibadah sama Tuhannya kapan ini? Gak ada lagi. Orang Kristen jarang ke surga itu. Hah? Waduh, ya turut berduka cita. Iya. Ini
Ini serius. Kau apa orang Kristen jarang ke surga, Raja? Kristen lain lagi. Iya. Bukan jarang sebetulnya, semuanya nggak ke surga. Kalian 5 kali sehari berdoa ya. Iya. Sampai meninggal kami begitu. Makanya Wajib itu yang wajib 5 kali. capek kali kalian memuji Tuhan itu ya. Enggak, gini. Kalau kami memuji Tuhan sebatas umur aja, tapi kok kalian nanti di surga memuji Tuhan selama-lamanya loh. Mana yang capek? Kami di dunia kami beribadah, wajib begitu. Kalian nanti di surga beribadah, puji-pujian sama Tuhan. Tapi kayak gini bang, aku kan mertuaku ustad. Ya kan? Oh istri muslim kah? Islam. Oh bisa begitu? Makanya suaminya udah Kristen, pemabok pula. Kupaksa dia makan daging babi jadi dipaksa mertua ustad dipaksa makan babi. Mantap. Iya, hari raya itu kupaksa. Mantap ya pengakuannya. Kalau enggak kau makan ini mertua, ini anakmu ini kuceraikan. Bilang langsung tapi kan di Kristen nggak boleh bercerai. Iya, macam dia. Enggak gini, coba kau bersumpah dulu. Kalau bersumpah atas nama Yesus, apa yang kau katakan itu tidak bohong, berani enggak? Apanya sumpah? Bersumpah kalau apa yang kau ceritakan itu dalam nama Yesus itu tidak bohong. Bahwa istriku Islam. Enggak, kau maksa bapaknya makan B2. Ya takutlah nanti didengar. Orang Islam, dengar saya, orang Islam itu mendingan metong kalau yang punya iman. Apalagi kau bilang ustadz, makan B2. Aduh, itu makanan paling rendah kalau di Amerika ini. Makanan kismin itu. Nggak punya lagi, makanya itu. Karena daging sapi mahal. Kalau tersesat, bisanya itu dibilangnya kalau tersesat. Karena apa? Orang di luar negeri ini udah lebih pintar. Makan B2 itu menimbulkan penyakit, makanya sekarang promosinya itu dikeluarkan satu persatu, mulai dari jalan hidupnya B2. Tahu nggak POK itu jalan hidupnya seperti apa? Dia kalau mau bersenggama nih, kepalang ya kita ngomong soal beginian, mau bersenggama, dia nggak langsung sama sama betina di sini. Dia cari dulu laki-laki sampai dia udah panas, baru dia. Coba kalau ayam itu hidupnya lebih mulia. Karena apa? Ayam satu betina, 3 jantan, berantem dulu dia sampai yang lain KO, baru dia dapat ini. Kalau ini si POK ini, si B2 ini nggak begitu. Dia main dulu nih sama laki-laki, udah naik birahinya, baru dia ini sama si betina ini. Begitupun makan, muntah makan, berak makan, ini makan, dimakan semua. Coba ayam, kau kasih taiknya dia, mana dia mau makan? Dia makan padi-padian dan lain-lain. Jadi apa artinya? Ini binatang ini diciptakan bukan untuk dimakan, karena akan menimbulkan penyakit. Ini dia punya urat-urat dan lain-lain, struktur tubuhnya menyerupai manusia, hampir sama. Dan dia tidak punya leher. Itu untuk apa? Untuk sains. Supaya apa? Supaya kita ini bisa menemukan obat-obatan untuk supaya manusia ini kalau ada penyakit bisa disembuhkan. Itu babi itu diciptakan nama Allah. Iya, pas. Nah, kalau tiba-tiba kau makan. Orang sini udah mulai sadar. Restoran tuh mungkin adalah di tempat saya ini ya, sebesar ini ya. Mungkin di Filipina itu tuh, Philippine Market, Philippine Town. Itu mereka memang pemakan. Seperti itu. Tapi kalau orang putihnya sendiri atau orang, mereka udah mulai jaga-jaga. Nggak begitu lagi kayak dulu, udah pinter. Semua udah pinter sekarang. Udah pinter gara-gara makan daging babi itu. Enggak, justru mereka banyak penyakit. Di sini kan banyak penyakitnya. Segala macam itu. Begitu diteliti, ternyata mereka makan B2 kebanyakan. Akhirnya apa? Akhirnya stop makan itu. Karena itulah ditemukan minyak daging babi itu, ditemukan itu obat idiot. Kau idiot. Bukan obat idiot, jadi idiot justru. Karena apa? Itu minyak dibeli pun nggak ada yang mau kecuali orang kismin. Itu saya bilang tadi.
orang kismin, restoran-restoran yang perlu banyak untung ya. Tapi kalau restoran udah berkelas, itu ada sertifikasinya. Nggak bisa dia bohong-bohong. Kalau dia bilang veggie oil, ya veggie oil. Mana bisa dia taruh-taruh, kecuali orang Asia yang suka tipu-tipu gitu. Taruh-taruh dia minyak-minyak begituan. Karena apa? Murah. Saya dikasih juga nggak mau. Itu istilah, walaupun saya bukan Islam umpamanya. Itu saya nggak mau makan begituan. Karena apa? Itu merusak. Tubuh kita tuh rusak. Minyak paling rendah kadarnya. Kakak Muslim? Saya Muslim. Oh. Tapi teman-teman saya yang Kristen banyak. Kalau dulu iya. Kalau waktu dari Indonesia kan, kayaknya makan B2, makan sate, makan apa. Sekarang teman-temanku banyak Muslim, dimakannya. Kawan-kawan minum di pakter tua, kalau dimakan semua itu. Enggak lah. Dibilangnya nggak ada haram katanya itu. Itu kan bukan Islam. Kalau Islam nggak begitu. Itu kafir. Kalau di sini dah di Medan, aku ini di Medan ini. Tempat Yesus aja, orangnya Yesus. Kan Yahudi itu kan orangnya Yesus. Kosher. Kosher itu sama dengan halal. Nggak ada babinya. Kenapa kalian Kristen ini dari mana? Karena kalian pengaruh dari Eropa. Pemakan B2 itu. Tapi kalau orang Yahudi sendiri nggak makan. Kanibalnya kami, kanibal. Itu dia kanibal. Benar. Pinter nih sih. Saya suka juga nih mengaku begitu ya. Kanibal. Iya, kanibal. Semua aku makan kami. Ular, biawak, atom semua itu. Serem. Kalau bisa manusia kau makan suatu saat nanti, tempat daerah mana nih tinggal? Di Tomohon, di mana? Asal ada kakinya, makan. Di mana semua. Bang tinggalnya Bang? Hah? Bang Pada tinggal di mana? Aku di Sibolga. Oh, Sibolga. Kalau Sibolga di Medan, sekarang Sibolga. Iya, Medan itu di Sibolga. Nama kotanya. Medan kan luas. Jauh kali ke Sibolga, aduh Bang. Mana jauh? Raja Padoha. Kau dibilangnya botol tadi Raja sama pemegang kunci surga ini. Masa Medan di Sibolga? Ya Medan itu. Medan juga. Iya. Tanya Tuhannya Raja. Tanya siapa Tuhannya Raja. Udahlah. Bang minum salah ngomongnya dulu Bang, minum dekolgen Bang. Di Sibolga, dengar. Ngomongnya aja udah salah. Nih, Raja, tunggu dulu kau. Saya jelasin dulu. Bukannya Medan di Sibolga, tapi Sibolga ada di Medan. Begitu. Oh. Aja Sibolga lah. Sibolga aja. Medan itu provinsinya, Bang, provinsi. Medan provinsi. Ya. Medan provinsi, Sibolga provinsi. Sibolga provinsi juga. Baru misah itu. Belum laporan dia sama saya. Ini Tapanuli. Tahu nya Abang Tapanuli. Medan ya kota besar. Iya, provinsi itu, provinsinya Medan. Oh ya, provinsinya Medan. Mabuk Sibolga. Ya, provinsi Medan Bang ya. Aduh. Yang bertanya kita kan ini kalian di Jawa ini kan? Provinsi Sumatera Utara. Aduh. Nah, itu yang betul. Mabuk. Udahlah Bang, minum dekolgennya dulu. Pemegang surga juga tidak tahu itu. Kamu tidak sekolah mungkin? Apa enggak sekolah? Tidak, yang pemegang surga itu. Berantem lagi kalian dulu bertiga. Sekarang coba saya tanya dulu, tunggu dulu. Sumatera Utara ibu kotanya apa? Ibu kota Medan. Aduh. Ya udah. Nah, itu yang benar. Sibolga ibu kota itu. Sibolga itu mungkin kabupaten itu. Sibolga kabupaten. Negara kamu aja kamu tidak tahu bagaimana ini. Nyamar ini rasanya. Ini apa itu yang saya mau tanya dulu Bunda Mila ini. Bunda Mila, kamu di Amerika ya? Saya kenapa? Kamu di Amerika? Saya di Amerika benar. Oh. Berarti dekat dekat sahabat ini sama dia. Berbobot kau. Turun aja. Dengar dulu kita masih dengan Bunda Mila ini. Satu-satu dong. Ramai sekali. Itu namanya orang tidak bermoral itu namanya. Satu-satu ngomongnya satu-satu, ayo.
Siapa yang Mila, bermoral? tadi saya ikuti katanya di sana tidak makan daging babi. Yang benar aja deh. Maksudnya siapa nih saya? Saya nggak makan daging babi. Kalau di Amerika orang tidak makan babi itu, Ibu Mila itu dapat berita dari mana itu? Dapat berita, kau buka sains lah. Kau ikutin sains, tinggal ini. Saya juga keluarga saya di Amerika. Saya tahu orang makan daging babi kok bilang tidak makan. Saya nggak ngomong, Amerika itu jumlah penduduknya berapa? Nomor 3 terbesar di dunia. Saya nggak ngomong orang Amerika semua nggak makan ini, tapi sekarang pelan-pelan mereka meninggalkan. Karena apa? Ditemukan penemuan-penemuan baru yang menyatakan bahwa ini binatang yang paling nasty, yang paling kotor, yang paling menjijikkan. Udah selesai. Oh, di mana? Di mana? Beritanya di mana? Kau buka, ya. Bagaimana kehidupan? Di mana? Bagaimana? Yang benar, Bu. Kalau kamu jangan bohong di sini. Nanti Ngapain saya orang bohong? bisa tangkap kamu di Amerika nanti. Oh, tahu. Bohong Tapi aja. saya edis. Betulnya Tapi itu, Bang. Pelarian. Itu babi itu paling kotor, Paling Betulnya kotor. itu. Tai pun dimakan babi. Nah, Bunda Mila, kamu tahu istrinya Ikam Fauzi, kamu tahu ya? tahu Marisa kenapa? Marisa Kue itu. Itu rambut kamu itu dipakai apa? Pakai Bunda, minyak shut babi. up. Only shut up saja, Bon. So because they are stupid. Sudah dengar beritanya itu? Dia udah meninggal, kenapa kau sebut dia? Iya, tapi kosmetik Bang Wan, itu pakai sekali Bang Wan. minyak daging babi itu. Nggak ada. Kosmetik kita pakai yang halal. Iya, Tuh. babi lah binatang yang paling hina. Coba kamu buka beritanya istrinya Ikam Fauzi itu. Coba kamu buka itu. Nggak usah. Orang udah meninggal. nggak usah. Aduh, enggak usah. Yang hidup aja, yang Dia hidup itu aja, keturunan jangan orang Arab. Yang Dia hidup itu aja. keturunan. Nggak ada dia orang Arab, dia orang Pakistan. Kau cari yang contoh yang masih hidup aja. Jangan cari contoh yang udah mati. Pakistan, Nggak Arab, bisa sama kita buktikan. Yang masih hidup aja cari. Ya kan? Ngapain nyontoin orang udah meninggal? Nggak perlu. Nanti saya salah lagi. Minta maafnya gimana kalau salah? Cari yang masih hidup. Saya dicontohin, nggak apa-apa. Ya kan? Iya. Kita berhadapan di sini. Apa nyari-nyari orang udah meninggal? Siapa yang cari-cari meninggal itu? Orang Islam kalau digoreng itu daging babi itu sudah, woi dagingnya haram sekali itu. Enak itu. Jangan munafik deh. Kenapa munafik? Kamu Islam itu memang munafik. Yang munafik itu Bang, cobalah kalau kau punya duit. Kau kayaknya orang punya duit nih, jalan-jalan ke Amerika. Saya bawa gratis. Saya punya tour, saya punya mobil mewah, saya bawa gratis. Kau datang ke sini. Saya akan tunjukkan sama kau gereja-gereja yang di tempat perumahan mewah maupun perumahan miskin yang mulai tutup dan dijual on sale. Termasuk orang Indonesia membeli salah satu gereja yang dijual. Karena apa? Tidak ada lagi jemaatnya. Jemaatnya udah pada kabur. Tidak ada yang mau, terutama generasi yang 30 ke bawah ya. Kalau nenek-nenek masih ada. Nenek-nenek umur-umur itu masih pergi mereka. Tapi kalau yang generasi muda nggak mau, kenapa alasannya? Terlalu complicated, dari kecil sudah dibohongin soal center class. Center class itu kan pembohongan besar-besaran. Anak-anak mulai kritis, mulai dia belajar agama waktu di university. Nah, di situ dia lihat, oh ternyata mak gua nih bohongin gua dari kecil. Center class datang dicerobong asap. Bagaimana muat itu center class gendut? Dongeng. Loh kok dongeng? Lah kau datang ke sini, makanya kau datang, kau modal tiket aja. Nanti hotel sama Orang Amerika mayoritasnya Kristen kok. Dari mana mayoritas Kristen? Dari mana? Dari mana? Itu hukum di Amerika, hukum untuk dengar saya. Ya, hukum di Amerika untuk kalau umpamanya kau bercerai, hukumnya di mana? Hukum Kristen itu dipakai hukum bercerai. Hah? Pemberian makan terhadap anak yang tidak ada bapaknya, yang bapaknya pergi, istri sama anaknya dikasih pesangon, dikasih nafkah sampai umur 18 tahun. Hukum siapa itu? Hukum Kristen. Bukannya Kristen nggak bisa bercerai? Iya. Nah, kenapa di Amerika orang bercerai bolak-balik? Kenapa cerai lagi? larang? Loh, kok larang? Yang larang siapa? Agama nggak buat surat perceraian. Dengar saya dulu. Kau bilang kan Amerika negara Kristen.
Di mana law-nya dia, hukumnya dia memakai ajaran Kristen? Tunjukin sama saya. Saya 25 tahun di sini, separuh umur saya nih. Tuh. Ada kita pakai ajaran ini, hukum dari Bible, hukum Kristen. Mana ada? Kristen, Bu. Yang ada hukum Al-Quran dipakai. Cari Allah yang dipakai di sini. Paham kau? Cari Allah yang dipakai di sini. Nah, ada di Kristen bahwa kalau suami meninggalkan istri, anaknya harus dinafkahi, istrinya harus dinafkahi sampai 18 tahun. Ada. Tidak ada. Islam ada. Jadi syariah Allah yang dipakai di Amerika sini. Gitu. Itu baru benar. Kalau hukum Kristen nggak ada. Coba tunjukin sama saya. Belum pernah saya menemu ada satu ketetapan bahwa apa yang dilakukan di Amerika ini untuk law, untuk hukum-hukumnya diambil dari Bible. Mana ada. Yahudi di sini berkuasa dan Yahudi tidak pergi ke gereja, dia pergi ke masjid kalau perlu. Begitu. Kau jangan mau dibodoh-bodohin Kristen Indonesia, bela-bela Yahudi. Kau diludahin di sana. Tapi iya ini Bunda Lo, aku cek di Google ya. Bahwa ada ini dikatakan selamat ini ya, babi itu mana yang tadi ini? Ini ya perjuangan untuk mengendalikan spesies babi paling merusak di Amerika dan kotor. Iya, memang. Iya, betul itu. Dia sering mengelola Enggak, betul itu. Jadi si bapak ini makan karena dia suka, bukan karena dia membawa Kristen atau bawa babi itu jadi bersih gara-gara dia makan, kan nggak begitu. Babi lah yang paling hina. Iya. Binatang sedunia. Yang paling hina gimana? Paling kotor. Babi itu yang paling bersih. Kamu belum pernah ke peternakan Kamu hidup di negara orang Kristen itu haram atau halal? Babi itu dimandikan tiap hari, makanannya dimasak. Di mana? Sekarang dari 50 hidup di negara state, orang Kristen itu halal atau haram? Saya dari 50 state sekarang udah ada 3. Hai, dengar dulu, kamu jawab dulu. Sudah ada 4. Kamu makan uang haram kan di sana? Kamu cari uang haram? Apa? Aku cari apa? Halal itu, tapi nggak dipaksakan dimakan. Kok diturunin sih? Janganlah diturunin kalau dia lagi adu argumen. Apa dia mau ngomong apa tadi? Sambungin aja langsung. Janganlah diturunin tadi itu. Kenapa dipaksa diturunin? Dia kan Jeb, kau yang sedikit. Kalau mau diskusi pakai otak ya, bukan sama sembarang. Sama-sama kau pun udah sama kau. Sama kau pun. Saya ngerti pertanyaan ini Bang Wan. Pertanyaan siapa abang yang turun tadi. Itu pertanyaannya, kau tinggal di negara. Nah, ya orang Kristen tinggal di Indonesia, bagaimana itu ceritanya? Bahagia sebenarnya. Bang Raja, kamu tuh sebenarnya bahagia. Akui, jujur. Karena apa? Ya bahagialah. Ya itu dia. Di Amerika sini Bang Raja, nih saya kasih tahu ya, di Amerika ya. Saya nggak bisa bilang ini negara Kristen karena mayoritas di sini Yahudi. Yahudi itu. Ya Indonesia Islam. Nah, Indonesia Islam. Nah, tapi kalian hari libur, semua Islam libur, kalian libur kan? Ada hari Paskah, ada hari ini, hari ini. Nah, kalau di sini mana? Nggak ada. Orang Islam nggak ada libur, orang Kristen pun nggak ada libur di sini. Yang banyak libur siapa? Yahudi. Itu. Indonesia kacau itu. Indonesia kacau. Negara kita ini, Bunda. Kacau Indonesia ini. Enggak mematuhi perintah semua. Perintah agama, perintah pemerintah. Enggak dipatuhi. Sekarang saya tanya, pemerintah menetapkan libur nggak untuk orang Kristen di Indonesia? Iya, tapi kebanyakan nggak libur. Kristen pun masing-masing kalau nggak libur. Jangan salahin. Begini. Kita nih ngomong secara general. Kalau urusan pribadi nggak usah kita sebutkan di sini. Kalau umpama ada kantor yang tidak meliburkan, itu urusan personalnya. Yang penting maksud saya pemerintah Indonesia ini bersikap adil terhadap baik dia Islam, Kristen, Hindu, Bali, Katolik, apalah namanya. Lima agama ini. Lah kalau di Amerika nggak ada. Kristen libur cuma Natal. Islam nggak ada liburnya sama sekali. Yang libur banyak apa? Yahudi. Ada Hanukkah, ada ini, libur sekolah. Iya ya. Iya. Terus kalau pemerintahan yang libur tuh pahlawan-pahlawan, Martin Luther King libur,
hari buruh nasional, libur ini libur itu begitu. Jadi nggak bisa Mabuk agama. Amerika, dengar dulu, dengar, belum selesai. Jadi nggak bisa Amerika ini dibilang negara Kristen. Amerika ini liberal, Amerika ini independen. Nah, tuh, ayo, apa mau ditambahin? Mabuk agama. Daripada kau mabuk tua, Lebih bagus mabuk tua daripada mabuk agama. mabuk tua kau, ya habis itu masuk ke kamar ke rumah, ya. Daripada cium-cium sandal. Daripada kau cium-cium kayu patung nonot Yesus. Mana buktinya? Oh ini, ku tunjukkan. Oh, oke. Nih, musik ya Bang Wan ya, musik ya. Bentar. Bentar. Nih, ku bukain videonya. Cium nonot Yesus nih. Musik. Ya, nih ku tunjukin. Sabar. Kota besar tante. Oke. Nih cium patung, cium nonot Yesus. Nih. Musik Wawan. Iya, konslet. Gitu Tante Mika. Jadi Amerika itu nggak bisa diklaim negara Kristen. Nggak ada libur Paskah di sini. Nggak ada libur apalagi itu. Turun Yesus, naik Yesus nggak ada. Cuma Natal aja 25 Desember selesai. Tuh. Tengok itu. Ngelihat sejarah gereja itu serem ya. Ada apa namanya ribuan anak-anak yang diperkaos ya. Ada juga cium-ciumnya di situ ya, Bun. Iya, ada cium-cium bener. Bang Sama. siapa namanya? Bang Raja. Sama seperti kalian di Indonesia. Bang, ada Raja. cium-cium batunya. Saya nanya gini. Pernah nggak di Indonesia ada Islam yang melarang pelangi masuk? Kau tengok tuh Steki. Masa begituannya dicium? Itu ngajarin anak-anak itu begitu. Iya. Main cium ya? Main cium. Mungkin itu yang ditiru Islam Indonesia mungkin. Di Indonesia pun ada cium-ciumnya. Apa kami cium? Iya, Kak. Cium apa di Indonesia? Oh di Arab ku tengok. Batu pun Nggak ada patung kami cium. Mana ada kami cium patung. Cuma berbeda di sana di Amerika. Raja. Ketika kau misalnya beli motor, kau merasa euforia kepada motor, nggak boleh kau cium motor. Agak lain itu. Ya, mensyukuri. Mobil itu kan kita yang menghidupkan itu, bahan benda mati itu. Kapan kau menghidupkan mobil? Manusia yang menghidupkan mobil. Mana ada mobil bisa hidup? Kenapa dicium-cium itu? Itu pun aneh itu yang tadi itu di Amerika itu. Ini di Indonesia ini, Kristen Indonesia yang cium. Ngapain dicium-cium itu? Tahu aku dicium-ciumin patung Yesus. Makanya Bang Raja di Amerika ini ada salah satu denom dari Kristen itu melarang Bibelnya dibaca anak-anak karena terlalu banyak kata-kata porno di situ. Mungkin yang ditirunya yang di Arab sana itu. Enggak, orang di Arab itu. Cium-cium apa di Arab? Ada dicium-cium batu ku tengok yang berlubang-lubang kayak apa? Toilet. Orang Yahudi cium-cium ini dinding tuh. Gimana tuh? Itu namanya kita tuh keberkahan karena dicontohkan sama Nabi Muhammad. Kita ikutin. Tapi kalau Kristen ini patungnya beda-beda, bukan cari keberkahan itu namanya. Kalau di gereja ini patungnya beda lagi. Pembuat kayunya namanya umpamanya siapa?
Bunda Mila. Terus di sana di Madura yang bikin Tante Mika. Mana ada keberkahan begitu? Kalau Islam beda, karena itu dicontohkan Nabi Muhammad, makanya kita ikutin. Iyalah. Nah, udah kau tengok Steki? Itu di Indonesia itu. Di Indonesia Iya. itu. Indonesia. Memang parah Indonesia ini, Bah. Ya, Pak, apalagi Kristennya ya kan? Iya, kali. Kristen kayak gitu parah itu. Parah. Saya mau tanya nih sama si Bang Raja. Bukan Masih pakai motor Honda kah? Tuhan atau Bapak Tuhan? Woi, woi, kau masih pakai motor Honda kah, Yamaha kah? Siapa ini lagi? Enggak kusangka buatan kafir dipakai-pakai. Ini sama-sama mabuk dua-duanya ini. Sama-sama mabuk. Mabuk apa? Bang Raja. Makanya makan dulu daging babi itu biar pintar kau, woi. Steki, kau makan daging babi dulu biar pintar kau Steki. Woi, makan saya daging babi, enak daging babi. Mama, Iyalah. kau belum merasa. Tujuh turunan, woi, tujuh turunan hidup. Kau lihat orang Cina makan daging babi. Makan pesawat. Woi, kau lihat orang Cina makan daging babi. Mana ada orang Cina miskin makan daging babi? Oten mabuk sama oten mabuk berantem. Woi, Makanya rasa mana ada orang Cina miskin makan daging babi? Ada tak orang Cina miskin makan daging babi? Banyak kamu, Cuman kau aja Cina makan kaya. daging babi tapi masih miskin. Hanya kau pergi ke negaranya. Dengar, biarin Tante Mika. Saya yang jawab, dengar, dengar. Siapa yang ngomong Cina miskin? Cina miskin kau pergi ke negaranya. Lebih miskin dari Indonesia. Asal kau tahu itu. Apa? Jangan kau lihat Cina di Indonesia. Apa? Jangan begitu. Mau lihat Cina di negaranya. Lebih miskin daripada di Indonesia. Makanya Di Indonesia kenapa Cina lebih kaya? Karena kau bodoh. Kau kerja kau cuma mabuk doang, jadi babu terus kau. Ini bagaimana jadi babu miskin? Tai babi makanya kau. pulang dari pakter ini, Bun. Ini baru pulang dari pakter ini ku tengok. Ngomong sana. Iya. Kau yang ngomong makan daging babi. Woi, kau yang ngomong makan daging babi duluan, tai laso kau. Makanya makan dulu biar tahu kau. Siapa yang duluan makan ngomong makan rasa babi itu jorok makan tai itu babi itu. Mana buktinya? Buktinya torang makan babi sehat-sehat. Iya. Nggak pernah kau tengok babi makan tai? Iya, buktinya torang makan babi sehat-sehat. Ya sehat lah, namanya pun makan tai. Iya, berarti makan tai itu kan kepada kau. Kacau. Daripada kau makan yang bergizi. Ini aja mereka berantem berdua. Biarkan saja Bun, biarkan Bun. Pupuk itu dari mana dibikin itu? Pupuk kandang itu dari tai itu. Sama-sama mabuk duanya ini. Iya, dari taimu juga dipupuk kandang itu. Taimu juga itu. Makanya tai itu dimakan babi. Tahu kau? Itu tai. Di sini babi makan tai-nya di sini. Di mukamu saja, tapi di sini babi makan sehat, makan sayur, makan konsentrat, makan apa? Tai itu yang makan tai-nya yang sehat. Kau tahu lah ya makan tai. Hah, babinya yang makan tai, bodoh. Mana bukti makan tai babi? Berarti nggak pernah kau babi. Kenapa tidak pernah saya piara babi nih? Babiku saya kasih makan konsentrat, kasih makan Lalat aja nggak mau sayur. nempel kalau daging babi. Lalat aja nggak mau nempel. Banyak kau lalat aja nggak mau. Kau daging babi situ nggak ada lalat datang. Iya, Bu, pas lah itu. Iri ya kamu tidak makan babi. Ngaku Kristen, makan babi.
Siapa Tuhan kau? Ngaku Kristen, makan babi. Emangnya Kristen tidak makan babi? Ya, Enggak dia ada dipaksa Kristen itu, weh. Enggak ada dipaksa itu makan babi. Kalau kau pengikut Yesus, makan babi. Iya, Kristen pengikut Yesus. enggak makan babi. Kau pengikut si botak Paulus itu. Paulus siapa sih? Saya tidak kenal Paulus. Paulus itu Kau gak pernah baca Bible juga berarti. Itu orang jahat itu Paulus. Oh, yang saya kenal hanya babi, sunggokong, makan babi. Paulus itu orang berdosa itu, ke neraka itu. Terserah kau lah, yang penting kau mau ke neraka, yang penting saya tidak. Saya makan babi. Ya, kau makan babi itulah makanya kau ke neraka. Makanya pintar kau, makan babi kau ya. Oh, jelaslah pintar saya. Ini otot babu, ini dua orang ini. Jelaslah Rekam saya dan teman-teman. pintar. Yang bodoh ini yang melayani ngomongku. Kenapa jadi bodoh? Yang Gara-gara bodoh. dimakan babi. Tahu kau? Apa? Kenapa jadi bodoh? Kau yang bodoh melayani orang makan babi. Gara-gara apa? Gara-gara kau bodoh. Bodoh. Nggak dimakan daging babi, bodoh. Siapa bilang tidak dimakan? Itulah kau, botol kau. Kau yang bodoh. Apa namanya? Hidup jadi-jadian nih Tante Mika. Hidup sungkan. Kau yang bodoh bilang orang tidak makan babi. Ceritakan dulu Bunda, kayak mana joroknya babi itu biar tahu dia. Ceritakan lah, babi itu habis makan tidur. Iyalah, enak kali babi. Nah, iya enak kali memang. Dikasih makan. Baru orang makan. Nggak pernah cari duit dia, tapi kenyang-kenyang, gendut-gendut dia. Berarti onta pintar cari duit. Makanya pintar dia. Kalau onta pintar cari duit, makan dia. Kalau onta pintar cari duit. Onta itu kencing pintar cari duit. Kencing onta itu obat itu. Nah, siapa bilang? Bagi. Itu obat asma itu. Tahu kau? Makanya pengalaman nggak ada. Kencing onta itu obat. Tahu kau? Tahu kau itu kencing onta itu obat itu. Coba buktikan dulu. Itu obat asma itu. Makanya kau buktikan dulu. Buktikan. Udah dicoba itu. Tengok di Arab sana. Diminumi sehat-sehat orang itu. Di mana? Ada dia tahu Arab, Bang Raja. Tahu Arab. Enggak pernah ke Arab. Mana ada dia TV pun dia nggak nonton mungkin. Ada TV nggak di rumah kau sih? Nggak ada TV-nya ini. Ini dia nggak tahu berita luar. Cuma punya babi ini, banyak babi. Makan tidur. Boy, ternak babi banyak uang. Mana ada uangmu, kau makannya babimu semua. Morowali, woi, ternak babi di Morowali banyak uang semua. Woi, bodoh kau. Kau yang bodoh. Kau pelihara bodoh kau. Kau makan semua itu. Woi, ternak kau. Woi, ternak babi Morowali, Maluku banyak uang semua. Mana banyak uangnya kalian makannya? Memang dimakan babi. Beli bumbunya lagi. Dari mana duit itu dapat? Ada ya manusia makan tokai ya. Coba Tante Mika pikirin itu. Manusia makan tokai. Bagaimana itu? Nggak ada ini sama sekali ya, nggak ada apa namanya? Mabuk. Raja. Apa bang? Kau dikatakan babi ya Mas Tengki. Siapa yang ngomong? Kau yang barusan ngomong. Kau bilang.
tai kau. Hati-hati kau Tengki Miak. Nah ini berbalik kata lagi. Ya, siapa? Bapak. Kau banyak babi kau. Babi, yaudahlah saya diam aja deh. Oke lanjut. Ini seperti ini banyak babi nih. Ini ada mual dari tadi. Saya siang di sini. Kalian malam tinggal tidur. Saya dengan B2 ini saya jadi nanti makan siangnya bagaimana ini? Kalian ini laluan. Lain oten. Woi, jangan panas. Teki, kau dibilang si Raja longor. Hah? Siapa longor? Kau dibilangnya longor sama Teki. Hati-hati kau Peki. Siapa yang banyak bilang? Babi kau ku tengok. Kau bilang kau kaya. Dari mana kau kaya? Babimu kau makan semua. Jelas selesai makan babi. Dari mana dapat duitnya? Enggak kau jual. Bodoh kau. Emangnya babi jutaan harganya? Nanti orang kaya yang bisa makan. Tai kau. Jadi tai itu semua, jadi tai. Terus Raja, kau dibilangnya nggak pakai sempak Raja. Nah, ini yang ngomong ini mana nih? Si Raja. Babi enggak pakai celana itu babi. Onta pun nggak pakai celana. Oke. Ya sama lah. Unta besar kali apanya itu ya? Ini apa kata-kata ini? Maksudnya nonotnya unta besar kali itu. Nih saya kasih tahu, nonot unta besar sekali, nggak perlu dia satu sesama jenis, nggak perlu. Kalau B2 kan sama jenis. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh dijamin tidak luntur. Kebalikannya apa itu? Luntur tidak dijamin. Betul itu Bunda, urat unta itu hidup apa? Mau 50. Kalau B2 gimana ngeluarinya? Coba babi itu kayak kelingking begini. Jadi harus dipaksa dulu keluar. Udah keluar baru bisa dia sama pejantannya. Iya kan? Janganlah ngomong B2, bilanglah babi. Raja. Kau dibilangnya nggak mandi-mandi ya Mas Teki. Siapa bilang? Teki. Kau nggak mandi-mandi Peki. Kayak babi itu. Temanmu yang bodoh. Temanmu ku tidur babinya. Hah? Temanmu yang bodoh. Teki, kau dibilang sama Raja